Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA, selamat datang kembali di DN Channel kita untuk belajar tentang IPA guys. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang percobaan fotosintesis, yakni percobaan Ingenhousz. Bagi sahabat IPA yang ingin tahu apa dan bagaimana cara melakukan percobaan Ingenhousz ini, silakan pantau terus video ini sampai selesai guys. Baik sahabat IPA, mari kita mulai saja pembahasan tentang percobaan Ingenhousz ini sama-sama. Oke, mari kita simak dulu pengertiannya guys. Jadi percobaan Ingenhousz adalah percobaan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen guys. Nah, percobaan ini dilakukan oleh Jan Ingenhousz, seorang dokter berkebangsaan Belanda pada tahun 1799. Jan Ingenhousz membuktikan bahwa fotosintesis dilepaskan O2. Jan Ingenhousz membuktikan bahwa pada fotosintesis dilepaskan O2 atau oksigen. Hal ini dibuktikan dengan percobaannya menggunakan tanaman air Hydrilla verticillata di bawah corong terbalik. Jika tanaman tersebut terkena sinar, maka timbullah gelembung-gelembung gas yang akhirnya mengumpul di dasar tabung reaksi guys. Berikutnya tujuan. Jadi tujuan percobaan Ingenhousz ini yang pertama membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Kemudian yang kedua, mengetahui pengaruh suhu, intensitas cahaya, dan CO2 atau karbon dioksida terhadap kecepatan proses fotosintesis guys. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah tanaman Hydrilla verticillata, kemudian NaHCO3, air, es batu, termometer, pemanas air, tabung reaksi, dan gelas kimia guys. Kemudian cara kerja yaitu merangkai alat seperti gambar sebanyak 5 set alat seperti tampak pada gambar berikut ini guys. Nah, jadi ada tabung reaksi, corong terbalik, kemudian di sini ada pengikatnya dari kawat. Kemudian diisi air, kemudian di dalamnya ada tanaman hidrillanya guys. Nah, dari kelima set alat tadi kita lakukan perbedaan perlakuan. Yang pertama, untuk set alat yang pertama itu cahaya matahari langsung saja perlakuannya. Kemudian yang kedua, cahaya matahari langsung plus 5 gram NaHCO3. Kemudian set alat yang ketiga, cahaya matahari langsung plus es batu. Kemudian yang keempat, cahaya matahari langsung plus air hangat. Kemudian set yang kelima tidak mendapat cahaya matahari langsung guys. Kemudian hasil pengamatan dari percobaan yang sudah kita set dan sudah kita lakukan tadi ya guys. Yang pertama, itu untuk cahaya matahari langsung itu banyak gelembungnya ada 2 guys. Kemudian untuk cahaya matahari langsung plus 5 gram NaHCO3 itu ada banyak gelembungnya ada 4 plus tanda plus ya. Kemudian yang ketiga, cahaya matahari langsung plus es batu itu cuma 1. Sedangkan cahaya matahari langsung plus air hangat itu ada 3 plus. Kemudian yang tidak mendapat cahaya matahari langsung itu juga cuma 1 guys. Ya, jadi tanda plus ini menggambarkan banyak gelembung guys. Semakin banyak tanda plus artinya gelembungnya semakin banyak yang dihasilkan guys. Kemudian pembahasan. Jadi tujuan penambahan NaHCO3 adalah untuk menghasilkan gas CO2 yang sangat berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian gelembung paling banyak dihasilkan oleh perlakuan dengan penambahan NaHCO3 karena mendapatkan cukup suplai CO2 dan cahaya matahari. Kemudian suhu dingin akan memperlambat laju fotosintesis sehingga gelembung yang dihasilkan pun sedikit guys. Sedangkan perangkat yang diletakkan di tempat yang teduh, maka tanaman hidrilla tidak mendapatkan sumber cahaya yang cukup sehingga gelembung yang dihasilkan sedikit.
Kemudian kesimpulan guys. Yang pertama, fotosintesis memerlukan air dan cahaya dan menghasilkan oksigen guys. Kemudian yang kedua, faktor intensitas cahaya yang cukup atau optimal akan membuat laju proses fotosintesis menjadi cepat, tetapi bila cahaya yang tersedia sedikit, proses fotosintesis pun menjadi lambat guys. Kesimpulan yang ketiga, faktor kadar CO2 terlarut yang melimpah akan mengakibatkan proses fotosintesis berjalan dengan cepat karena CO2 merupakan bahan baku dari proses fotosintesis. Kemudian yang keempat, suhu, intensitas cahaya, dan kadar karbon dioksida yang tersedia berpengaruh terhadap kecepatan proses fotosintesis guys. Nah, itulah tadi kesimpulan dari percobaan Ingenhousz ini guys. Nah oke sahabat IPA, itulah tadi penjelasan tentang percobaan Ingenhousz. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jika ada yang perlu didiskusikan silahkan tulis komentar pada kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap terus belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran IPA yang lainnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.